Sahabat GKI yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Christian Huta Barat dari GKI Jatimurni Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan di dalam rasa syukur kami. Untuk setiap hal yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan boleh kami jalani. Dan jikalau pada saat ini kami juga merasakan kasih Tuhan melalui perenungan sabdamu, kami percaya Tuhan boleh menyapa setiap kami. Kiranya roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, saat Anda sedang berada di perjalanan, pernahkah Anda berjumpa dengan pengendara motor yang sedang membonceng anak kecil? Lalu apa yang akan Anda perhatikan dan cermati? Ya, biasanya perhatian kita akan tertuju pada anak kecil yang tertidur ketika dibonceng. Kita akan melihat bagaimana anak tersebut mungkin kepalanya akan miring, bergoyang ke kiri atau bergoyang ke kanan, diikuti dengan badannya terlihat seperti akan terjatuh dari atas motor. Tentu hal ini sangat membahayakan bagi si anak maupun orang yang memboncengnya. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan tersebut dan memenuhi kebutuhan para pengendara motor, maka muncullah inovasi pasar yang hadir dengan menawarkan gendongan-gendongan atau sabuk boncengan atau seat belt dengan aneka karakter, dengan motif lucu-lucu dan menarik. Tentu dengan tujuan gendongan atau sabuk boncengan ini dapat memastikan keamanan atau meminimalkan risiko yang terjadi terhadap anak pada saat mungkin bisa terjatuh dari atas motor. Gendongan setidaknya dapat menyelamatkan si anak dari risiko kecelakaan meski ia tertidur di atas motor. Sahabat GKI, di dalam teks kitab suci Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu." Sahabat GKI, yang pertama mari cermati kata yang digunakan dalam pernyataan ini. Kalimat ini diawali dengan kata sampai. Mengapa tidak kata yang lain? Semisal menggunakan kata saat atau pada. Jadi kalau dibaca menjadi saat masa tuamu aku tetap sama. Atau pada masamu tuamu aku tetap sama. Sahabat GKI, melalui kata sampai ini, sejatinya Allah mau mengatakan, Ia adalah pribadi yang tetap sama. Baik ketika seseorang pada saat masih muda, hingga ia sudah tua sekalipun, Allah tidak pernah berubah. Hal ini berbeda halnya dengan manusia. Manusia dapat berubah dalam perjalanan waktu. Jika Allah mengatakan, saat masa tuamu aku tetap sama, lalu bagaimana dengan masa muda? Apakah ia tetap Allah yang sama? Oleh karena itu, kata sampai justru memperlihatkan bahwa ialah Allah yang sama sejak manusia itu diciptakan hingga manusia itu sudah semakin tua.
Dia Allah yang tak berubah. Lebih jauh dapat dimaknai jika Allah yang sejak dulu dikenal sebagai penyelamat, penolong umatnya, maka Ia adalah Allah yang tetap sama, yang akan terus menolong umatnya. Dia senantiasa tak berubah meski manusia bisa saja berubah oleh waktu. Hal yang kedua, kata "aku menggendong kamu". Mengapa Allah perlu mengatakan hal ini? Tidak lain sejatinya Allah ingin menunjukkan siapa dirinya kepada umatnya. Allah berbeda dengan dewa-dewa ciptaan manusia yang harus diangkut dan diarak, yang bahkan tidak mampu menolong manusia, juga diri dewa tersebut. Namun sebaliknya, Allah justru mampu menggendong manusia, bahkan menyelamatkan manusia itu sendiri. Tentu kita bertanya, mengapa manusia perlu digendong? Tidak lain karena sebagai manusia kita memiliki kelemahan. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu, manusia pun tak berdaya mengatasi situasi tersebut. Situasi penuh dengan persoalan hidup, berhadapan pada situasi yang berat dan situasi yang mungkin menyedihkan. Situasi seperti itulah yang membuat manusia menjadi tidak berdaya. Kelemahan dan ketidakberdayaan manusia itu menunjukkan bahwa manusia sejatinya tidak mampu berjalan sendiri. Manusia perlu pertolongan dari Allah. Sahabat GKI, jika di awal kita berbicara tentang inovasi pasar yang menghadirkan gendongan untuk dapat menyelamatkan anak kecil dari risiko kecelakaan, tentu berbeda halnya dengan Allah. Allah justru hadir memberi dirinya untuk menggendong manusia secara langsung. Ia sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Ia tidak menggunakan pihak lain. Ia menggendong manusia sejak dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Maka percayakanlah diri kita pada Allah yang sanggup menggendong kita apapun persoalan yang sedang dan akan kita hadapi. Selalu percayakan semua kepada Allah. Hampiri Dia dan datanglah padanya dengan membawa segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Karena Dialah Allah yang tetap sama, yang penuh belas kasihan dan penuh kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tetap sama, yang terus mengasihi dan menolong kami. Dan kami percaya bahwa di atas kelemahan dan ketidakberdayaan kami, Engkau Allah yang senantiasa menopang dan menggendong kami. Sehingga apapun yang kami alami di dalam kehidupan ini, kami mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.